Halo semua, perkenalkan nama saya Ratna Senderawati dengan NIM K1A1211112 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu spesies laut, yaitu Strigatella paupercula. Nah, setelah saya menyebutkan nama tadi, mungkin muncul di pikiran kalian bahwa itu apa sih? Tunggu dulu. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai spesies ini, mungkin saya akan spill sedikit gambar dari Strigatella paupercula. Setelah melihat gambar ini, mungkin mulai ada nih bayangan kalian mengenai apa sih Strigatella paupercula. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silakan simak video penjelasan saya mengenai Strigatella paupercula. Jadi, Strigatella paupercula adalah salah satu spesies siput laut yang masuk dalam keluarga Mitradaya dan kelas Gastropoda. Nah, siput ini juga biasa dikenal dengan sebutan siput militer karena corak yang dimilikinya. Umumnya, spesies ini memiliki ukuran yaitu sekitar 15-40 mm. Selanjutnya, morfologi dari Strigatella paupercula. Strigatella paupercula memiliki bentuk cangkang yang membulat dan pendek. Cangkangnya berwarna kekuningan dan coklat yang disertai corak bergaris di bagian tubuhnya dengan warna coklat tua maupun kehitaman. Panjang dari cangkang Strigatella paupercula yaitu 17 mm, di mana permukaan cangkangnya sedikit kasar dan ujung apeks yang tumpul. Kemudian untuk habitat dari Strigatella paupercula, hewan ini umumnya biasa kita dapat temukan di laut meskipun ada juga yang di darat. Nah, Strigatella paupercula menyukai daerah-daerah terlindung, misalnya seperti di dekat terumbu karang, batu-batu basal, tanah berpasir, sungai, danau, dan rawa. Nah, untuk wilayah penyebaran dari Strigatella paupercula dapat ditemukan di Republik Afrika Selatan dan Indo-Pasifik Barat. Adaptasi. Untuk apa sih itu adaptasi? Nah, adaptasi itu diperlukan untuk spesies tersebut tetap hidup dan dapat hidup di lingkungan di mana setiap saat keadaan atau kondisinya, kondisi lingkungannya itu dapat berubah-ubah. Nah, berdasarkan jurnal yang saya dapat, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh spesies ini ada 3. Yang pertama ada adaptasi struktural, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, mari kita beda satu-satu. Adaptasi struktural merupakan cara hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan mengembangkan struktur tubuhnya atau alat-alat tubuhnya ke arah yang lebih sesuai dengan keadaan lingkungan dan keperluan hidup di sekitarnya. Kemudian yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, untuk adaptasi fisiologi ini adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara penyesuaian proses-proses fisiologi dalam tubuhnya. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku itu adalah adaptasi dengan cara merespon hewan terhadap kondisi lingkungannya dalam bentuk perubahan tingkah lakunya sendiri. Bukan cuma manusia loh yang bisa reproduksi, hewan pun bisa, bahkan siput pun bisa. Nah, spesies ini Strigatella paupercula dia berkembang biak dengan cara kawin dan bersifat hemaprodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilasi. Alat yang digunakan dalam reproduksinya disebut dengan oves testis, yaitu suatu badan penghasil ovum dan sperma. Kemudian nanti sperma yang dihasilkan ini akan diteruskan ke saluran sperma dan ditampung dalam kantung sperma dan dikeluarkan melalui alat kawin namanya. Kemudian untuk sel telurnya sendiri, sel telurnya yang dihasilkan akan diteruskan ke saluran telur, reseptakel seminal, dan akhirnya keluar melalui lubang, yaitu lubang kelamin. Walaupun ini spesies merupakan organisme yang hemaprodit, namun jika terjadi reproduksi tetap diperlukan oleh 2 individu. Nah, reproduksi dimulai ketika 2 individu tersebut saling mendekat dan saling memasukkan penisnya masing-masing ke lubang kelaminnya, ke lubang kelamin pasangannya untuk memindahkan sperma. Setelah keduanya berpisah dan masing-masing ini spesies meletakkan telurnya
untuk dibuahi dan dilindungi oleh zat gelatin namanya pada tempat yang gelap. Nah, telur yang dibuahinya nanti akan terlindung oleh cangkang kapur dan kemudian diletakkan di atas bebatuan atau sampah karena pengaruh suhu lingkungan. Kemudian telur tersebut akan menetas. Ketika masih berbentuk larva, tubuh dari spesies ini akan bersimetri bilateral, tetapi setelah dewasa tubuhnya akan mengalami atau terjadi pembengkokan sehingga menjadi tidak simetris atau asimetri. Gizi dari spesies ini bisa dilihat di samping saya. Yang pertama, nilai gizi dari kalori yaitu 105 kilokalori, untuk karbohidrat 6,0 gram, untuk lemak dia 0,8 gram, kemudian untuk protein sendiri 17,1 gram. For information, spesies ini sangat memiliki banyak manfaat, diantaranya ada manfaat ekonomis. Nah, manfaat ekonomis dari Strigatella purpurula, dia itu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat manusia, diantaranya pertama sebagai bahan pangan sumber protein hewani, bahan industri, kerajinan, perhiasan, dan bahan-bahan campuran bagi makanan, unggas, dan dapat dijadikan sebagai hiasan rumah loh. Seperti contohnya itu cangkangnya dapat digunakan untuk berbagai hiasan yang sangat mahal. Untuk manfaat ekologis dari Strigatella purpurula, dia ini sangat berperan dalam rantai makanan yang berfungsi sebagai herbivore, karnivor, detrivor, dan menjadi mangsa bagi biota di perairan. Di dunia industri, cangkang Strigatella purpurula juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cat. Secara ekologis, Strigatella purpurula memiliki peran penting sebagai bahan makanan. Selain jadi bahan makanan, Strigatella purpurula juga dijadikan sebagai obat untuk mencegah berbagai macam penyakit. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Saya harap bagi yang menonton dan mendengar sudah dapat mengetahui nih mengenai salah satu spesies laut yang saya jelaskan tadi, yaitu Strigatella purpurula. Dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata dalam proses saya menjelaskan dan memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.